Alhamdulillah di Posbakum Hukum ini atau yang biasa disingkat itu Posbakum, ini adalah memang suatu program yang luar biasa dari Pengadilan Negeri khususnya Mahkamah Agung yang memang ada dasarnya ini. Dasarnya adalah Perma nomor 1 tahun 2014 terkait pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Bahwa tidak mampu itu tidak hanya tidak mampu secara materi, artinya secara keuangan, juga tidak mampu untuk mengakses informasi hukum. Nah, namun jika seandainya memang ada masyarakat yang tidak mengurus surat miskin atau surat tidak mampu, tidak ada kartu miskin, ada solusi nggak Pak kira-kira? Sangat ada sekali Pak Vega. Ya. Jadi kami ada solusi. Jadi masyarakat yang tidak mampu secara informasi hukum, kami kasih ada formulir surat keterangan tidak mampu untuk membayar advokat. Nah, itu artinya itu syarat bisa dipakai untuk dilayani di Posbakum. Podcast Pengadilan Negeri Batu Raja, tempat suara rakyat terdengar, keadilan dan pelayanan publik kami sampaikan dengan tulus dan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama podcast Pengadilan Negeri Batu Raja di hari yang berbahagia ini. Pagi ini kita akan berbincang santai dengan Bapak Faik Rahimi SHMH CM. Beliau ini merupakan Direktur Rumah Bantuan Hukum AFTA ya Bapak ya. Apa kabar Pak Faik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Faik ini merupakan advokat atau pengacara yang merupakan Direktur Eksekutif dari Rumah Bantuan Hukum. Di samping ini juga beliau merupakan dosen, Pak ya? Iya. Oke, dosen di mana saja Pak? Barangkali nanti ada mahasiswa yang menonton kan dosennya sedang kita wawancara atau berbincang-bincang di sini. Ya, jadi selain advokat, saya juga sebagai dosen. Kalau dosen tetapnya ada di Universitas Mahakarya Asia Batu Raja, lokasinya di samping City Mall itu Pak Vega. Kalau yang dosen luar biasanya dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah di Blitar, di BK 14 itu Pak Vega. Ya, berarti sibuk sekali Pak ya. Sudah advokat beracara juga sebagai dosen Pak ya, untuk memberikan pendidikan kepada adik-adik mahasiswa. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya datang ke podcast Pengadilan Negeri Batu Raja. Ya, sama-sama Pak Vega. Ya, baik, hari ini kita akan berbincang Pak terkait dengan Posbakum. Kebetulan kita Mahkamah Agung sesungguhnya Pak ya. Kenapa saya bilang sesungguhnya ini? Karena ya memang sebenarnya dari dulu itu kan cuma masyarakat belum banyak yang tahu. Sesungguhnya Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Batu Raja ini telah memberikan fasilitas bagi masyarakat yang tidak mampu. Fasilitas berupa bantuan layanan hukum, di mana Mahkamah Agung memberikan fasilitas tersebut berupa pembebasan biaya perkara, sidang di luar pengadilan, dan selanjutnya adalah Posbakum. Nah, hari ini kita akan berbincang terkait Posbakum. Nah, Pak Faik sendiri ini kan merupakan pimpinan atau Direktur Eksekutif AFTA yang merupakan mitra dari Pengadilan Negeri Batu Raja untuk memberikan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Batu Raja ini. Bisa diceritakan Pak bagaimana sehingga Bapak ini bisa bermitra dengan Pengadilan Negeri Batu Raja? Baik, terima kasih Pak Vega atas waktunya dan undangannya di podcast Pengadilan Negeri Batu Raja, dan salam bahagia untuk kita semuanya, sahabat podcast Pengadilan Negeri Batu Raja. Alhamdulillah di Posbakum Hukum ini atau yang biasa disingkat itu Posbakum, ini adalah memang suatu program yang luar biasa dari Pengadilan Negeri khususnya Mahkamah Agung yang memang ada dasarnya ini. Dasarnya adalah Perma nomor 1 tahun 2014 terkait pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, khususnya di aturan tentang Posbakum itu disinggung di pasal 25, pasal 28 dan 30 di Perma tersebut. Yang dimana di situ disebutkan bahwa pos bantuan hukum itu adalah tempat yang disediakan oleh pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, untuk dimana layanan secara
cuma-cuma yang diberikan oleh advokat yang berlisensi artinya. Kalau advokat artinya sudah disumpah oleh pengadilan tinggi. Kemudian dibantu oleh paralegal, Pak. Nah, paralegal ini memang belum advokat namun sudah melalui pendidikan atau diklat paralegal. Ya, di situ juga fungsinya untuk membantu advokat tadi. Jadi kalau di Posbakum itu memang ada piket-piketnya yang di situ sudah terdiri dari advokat dan paralegal begitu. Oke, baik, tentu sudah beberapa waktu dan sudah seingat saya pertama kali saya datang ke Pengadilan Batu Raja sudah Pak Faik yang menjadi Posbakumnya. Tepatnya dari berapa tahun yang lalu, Pak? Sudah sejak kapan Bapak ini bermitra dengan Pengadilan Batu Raja untuk memberikan layanan Posbakum? Baik, alhamdulillah kami memang kalau di Posbakum ini adalah sistemnya seleksi, Pak. Seleksi yang sangat ketat sekali, yang memang sudah ada aturannya di pengadilan itu memang harus ada seleksi dari mulai administrasinya harus lengkap, kemudian nanti ada tes tulis dan tes wawancara sampai nanti diputuskan siapa pemenang ataupun yang berhasil lolos untuk menjadi atau melayani masyarakat di Posbakum ini. Dan alhamdulillah kami sejak 2021, Pak. Sejak 2021. Iya, dari 2021 alhamdulillah kami melakukan seleksi, kemudian kami diberikan kepercayaan oleh pengadilan untuk melayani masyarakat yang tidak mampu. Artinya sekitar sudah 3 tahun ini sampai sekarang ini. Jadi dasar kami bermitra ya memang adanya MOU antara lembaga bantuan hukum dengan pengadilan itu sendiri. Itu dasar dari ketika kita dapat memberikan layanan hukum di pengadilan itu, Pak. Ya, saya datang ke Pengadilan Negeri Batu Raja itu mulai bertugas tahun 2022. Pak Faik sejak dari tahun 2021. Sehingga memang ya sejak saya ada di sini ya memang Pak Faik ini sudah memberikan layanan berupa Posbakum di Pengadilan Negeri Batu Raja. Baik, jadi memang Rumah Bantuan Hukum AFTA ini sudah mempunyai personil-personil yang memang memiliki kualifikasi hukum. Sehingga masyarakat ya tentunya jangan ragu ya Pak ya untuk berkonsultasi dan datang untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, kategori masyarakat tidak mampu ini Pak, tentu kita ketahui bersama bahwa masyarakat tidak mampu ini kan tentu ada kriteria-kriterianya. Ya kalau misalnya ukuran masyarakat miskin itu kan banyak sekali indikator-indikatornya. Tetapi yang saya yakini bahwa miskin secara kesejahteraan tentu berbeda miskin secara hukumnya. Karena masyarakat yang sejahtera secara tingkat kemiskinan atau berada di atas garis kemiskinan belum tentu mampu dalam bidang hukumnya. Ya, itu apa saja kriterianya Pak, bisa dijelaskan? Baik, sahabat podcast Pengadilan Negeri Batu Raja, jadi kriteria dari tidak mampu sebenarnya sudah dijelaskan di perma yang sudah saya sampaikan tadi. Artinya di situ sudah sangat jelas syarat-syarat, kemudian apa sebenarnya definisi tidak mampu. Kalau kita lihat sendiri, kita baca baik dari aturannya dan penjelasannya sangat jelas bahwa tidak mampu itu tidak hanya tidak mampu secara materi, artinya secara keuangan, juga tidak mampu untuk mengakses informasi hukum. Nah, di situ titik poinnya. Nah, kemudian kalau ditanyain apa syarat administrasinya? Nah, syaratnya kalau tidak mampu secara administrasi artinya ada surat keterangan tidak mampu dari desa diketahui kecamatan. Kemudian ada kartu miskin ya. Nah, itu. Nah, ada kartu miskin, ada surat keterangan tidak mampu. Betul. Nah, namun jika seandainya memang ada masyarakat yang tidak mengurus surat miskin atau surat tidak mampu, tidak ada kartu miskin, ada solusi nggak Pak kira-kira? Sangat ada sekali Pak Vega. Jadi kami ada solusi. Jadi masyarakat yang tidak mampu secara informasi hukum, kami kasih ada formulir surat keterangan tidak mampu untuk membayar advokat. Nah, itu artinya itu syarat bisa dipakai untuk dilayani di Posbakum. Jadi ada solusi ya Pak? Ada solusi. Ya, jadi memang seperti yang kita ketahui bersama, tidak semua masyarakat yang tidak mampu itu mengurus surat keterangan tidak mampu. Betul. Tidak semua gitu. Ada yang masyarakat berpikir, waduh, repot sekali untuk mengurus. Tapi itu tidak menjadi halangan. Tidak menjadi halangan. Cukup datang ke Posbakum, menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan tadi. Seperti itu, Bapak ya.
Baik, untuk jenis layanan sesuai dengan Perma 1 tahun 2014 itu kan ada layanan konsultasi, ada pembuatan dokumen. Betul. Nah, bisa dijelaskan Pak layanan-layanan itu Pak? Ya, jadi layanan di pos bantuan hukum itu sangat jelas. Ada yang pertama konsultasi. Konsultasi ini terkait dengan aturan hukum, terkait permasalahan hukum, silakan ya, terkait nanti kami layani. Ada lagi layanan tentang konsultasi atau pembuatan dokumen hukum. Nah, kita juga melayani gitu Pak Vega. Jadi ketika misalnya ada masyarakat yang ingin dibuatkan permohonan berubah akte lahir atau ingin diminta pembuatan gugatan, kemudian jawaban, replik, duplik, kami layani. Nah, itu layanan yang diberikan oleh Posbakum. Dan juga ada layanan ketika masyarakat ini ingin didampingi di proses persidangan. Nah, di situ ada di aturan tersebut bahwa kami juga memberikan informasi kepada masyarakat tersebut untuk ini loh, ada daftar lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat-advokat yang memberikan layanan hukum secara cuma-cuma, baik itu pro deo maupun pro bono. Kalau pro deo artinya biaya itu dibebankan oleh negara. Kalau pro bono itu dibebankan oleh masing-masing bantuan hukum ataupun advokat itu sendiri. Begitu. Baik, jadi memang layanan-layanan itu Pak ya, yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, lembaga rumah bantuan hukum AFTA ini kan setiap hari bertugas di Pengadilan Negeri Batu Raja, jam kerja Pak ya. Betul. Nah, jam operasionalnya bisa diinformasikan kepada sobat peradilan Pak. Baik, jadi jam operasional ini memang dasarnya adalah perjanjian antara lembaga bantuan kami dengan pengadilan. Di situ sudah ada jadwalnya Pak. Jadi kalau untuk harinya dari Senin sampai hari Jumat. Nah, Senin sampai Kamis itu dari jam 9 sampai jam 12. Nah, kemudian untuk hari Jumatnya dari jam 9 sampai setengah 12 itu. Ya, sudah ada jamnya dan standby Pak ya. Sudah standby, kami sediakan advokat yang berlisensi dan juga dibantu paralegal gitu. Ya, baik. Jadi memang standby bagi masyarakat yang tidak mampu datang saja. Betul. Dan sekedar informasi bagi sobat peradilan, Pengadilan Negeri Batu Raja juga sudah mempunyai ruangan khusus Posbakum Pak. Betul. Jadi ruangannya nyaman ruangannya sekali, baru, dan ya jadi masyarakat tidak segan-segan karena sudah tersedia ruangan dan mungkin lebih privacy untuk orang berkonsultasi. Mungkin ada yang malu atau sungkan, Pengadilan Negeri Batu Raja sudah ada ruangannya Pak di bawah Pak. Baik, kalau pengalaman Pak Paik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 saat ini, kira-kira masyarakat mana Pak? Ada nggak yang jauh misalnya, yang sangat jauh misalnya sampai berjam-jam menuju Pengadilan Batu Raja untuk konsultasi Pak? Ada Pak Vega. Jadi kami sempat ada datang masyarakat yang mengatakan bahwa alamatnya itu di daerah Cempaka. Cempaka, iya Pak, Cempaka. Ya? Kalau di Cempaka itu di Kabupaten Oku Timur, Pak. Kalau dari Cempaka ke sini itu kurang lebihnya hampir 4 jam 3 jam lah, Pak. 4 jam, Pak ya. Betul. Itu artinya luar biasa perjuangan mereka untuk mencari keadilan, untuk mencari informasi, konsultasi dan sebagainya. Ya, luar biasa 4 jam berjalan ke Pengadilan Batu Raja hanya untuk berkonsultasi. Untuk memperjuangkan keadilan, Pak ya. Baik, terkait jauhnya wilayah, karena Pengadilan Batu Raja ini ada 3 wilayah hukum Pak. Jadi ada Oku Induk sendiri, Oku Timur dan Oku Selatan, tentu jaraknya sangat luar biasa. Belum lagi Oku Selatan yang bisa berjam-jam. Sesungguhnya Pengadilan Batu Raja juga sudah berinovasi Pak. Betul. Mungkin Pak Faik juga sudah pernah sehari-hari menggunakannya, itu adalah Posbakum online. Iya, Posbakum online, jadi masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan sesungguhnya. Seperti itu. Bagaimana komentar Bapak terkait Posbakum online dari Pengadilan Negeri Batu Raja ini Pak? Iya, baik. Ini memang luar biasa inovasi dari Pengadilan Negeri Batu Raja ya Pak. Sudah membuat aplikasi online, artinya mengakomodir kepentingan hukum para pencari keadilan yang jaraknya jauh-jauh, apalagi wilayah Pengadilan Negeri Batu Raja ini sewilayah 3 Oku Raya ya, Batu Raja, Oku Indo, Oku Selatan, dan Oku Timur. Artinya kalau di Oku Timur yang saya sampaikan tadi sampai Cempaka 3 jam itu kan luar biasa. Dan ini ada inovasi Posbakum online. Ini mengakomodir yang jauh-jauh tadi Pak. Nah itu sobat
podcast Pengadilan Negeri Batu Raja itu bisa melihat mencari informasi baik di website pengadilan maupun media elektronik, media sosial Pengadilan Negeri Batu Raja, ada di situ barcode ya, barcode maupun nomor telepon WA ya yang dapat didaftarkan. Misalnya saya mau konsultasi online, Pak. Nah, tinggal sediakan aplikasi WA. Nah, kemudian scan barcode-nya atau ketik nomor WA-nya, tinggal masukkan saja. Di situ misalnya ingin layanan Posbakum, ketik saja Posbakum, hashtag nama pencari keadilan, hashtag kemudian apa yang mau dikonsultasikan. Misalnya Posbakum, hashtag ya Faik Rahimi, kemudian hashtag konsultasi perceraian. Nah, itu kirim aja di nomor yang sudah ada yang tersedia di aplikasi, namanya aplikasi Susanti tadi. WA-nya ada, barcode-nya ada, nah tinggal hashtag tadi dikirim di situ. Nanti dari pihak pengadilan ataupun operator akan memberikan jadwalnya, Pak. Jadwal untuk konsultasi online. Jadi janjian dulu, Pak ya. Betul. Jadi ketika daftar by WA nanti akan disepakati jam berapa nanti. Betul. Dan itu by Zoom atau by WA, Pak? By WA, Pak. By Jadi, WA, Pak ya. lebih Video call. simple, betul, Video call, Pak. betul. Video call langsung dengan Bapak Faik atau nanti dengan staff-staffnya, Pak? Ya, nanti kan ada piket-piketnya, Pak. Ya, jadi tidak hanya dengan saya, nanti ada advokat-advokat yang lain yang piket yang sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jadi misalnya dijadwalkan hari Senin, pengacara yang piket ini. Nah, itulah nanti yang bertugas. Bertugas untuk menerima konsultasi online tersebut. Iya. Baik buat sobat peradilan Seokuraya, Pak ya. Jadi jangan lagi terhalang dengan jarak. Betul. Karena Pengadilan Negeri Batu Raja telah memiliki sebuah inovasi yaitu Posbakum online. Baik, untuk nomor Posbakum online-nya mungkin bisa dilihat di bawah sini, nanti minta tolong tampilkan nomornya sehingga nanti langsung saja dengan formatnya kirim, nanti akan langsung janjian dengan Pak Faik kapan untuk konsultasi. Betul. Seperti itu, Pak ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Baik, terkait layanan hukum, saya juga sering beberapa kali bertemu dengan Pak Faik standby di ruang sidang ketika kami sidang pidana. Iya. Nah, berdasarkan KUHP itu kan pasal 56 itu terkait ada orang yang tidak mampu dengan ancaman 5 tahun ataupun yang hukuman mati atau 15 tahun, di atas 15 tahun itu wajib didampingi atau kami menunjuk penasihat hukum. Nah, itu juga Bapak memberikan layanan itu, Pak? Betul, Pak. Makanya yang saya sampaikan di awal tadi bahwa layanan hukum Posbakum ini kan memberikan informasi kepada masyarakat. Saya mau didampingi misalnya oleh pengacara, oleh lembaga bantuan hukum, ini ada daftarnya. Di ruang Posbakum sudah ada, nanti kami sediakan. Jadi Bapak Ibu ini ingin mencari pendampingan hukum di pengadilan baik perdata maupun pidana, Pak, pendampingan. Nah, ini daftarnya silakan Bapak Ibu pilih, mau lembaga apa, mau advokatnya siapa, silakan. Ini cuma-cuma, Pak. Cuma-cuma. Iya. Dan Pak Faik ini tidak mengarahkan, Pak ya? Tidak, Pak. Bahkan kalau masyarakat memilih advokat lain pun ya tidak apa-apa. Jadi Bapak cuma sebagai untuk mengedukasi atau memberikan informasi mana advokat-advokat yang memang memiliki kualifikasi. Iya, betul. Baik, selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun Pak Faik bersama Pengadilan Batu Raja memberikan layanan di Posbakum. Kira-kira ada harapan atau saran, masukan untuk Pengadilan Batu Raja dari Rumah Bantuan Hukum AFTA sehingga kami bisa menjadi lebih baik, Pak Faik? Baik, terima kasih Pak Bega. Alhamdulillah, jadi beberapa tahun kami sudah bekerja sama bermitra dengan Pengadilan Negeri Batu Raja. Ada 2 harapan kami, Pak Bega. Yang pertama, harapan terkait untuk yang masyarakat pencari keadilannya. Harapan kami dengan adanya Posbakum baik yang offline maupun yang online yang punya inovasi yang luar biasa ini dan pemberian jasa itu secara cuma-cuma, harapan kami masyarakat itu menggunakan secara maksimal mungkin, Pak. Artinya jangan sia-siakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Batu Raja ini melalui Posbakum untuk ya semaksimal mungkin masyarakat itu menggunakannya. Artinya silahkan berkonsultasi, silahkan ingin membuat dokumen hukum, silahkan ingin mencari pendampingan hukum di pengadilan secara cuma-cuma, itu silahkan. Itu harapan yang pertama, Pak. Nah, harapan yang kedua terkait harapan untuk pengadilan negerinya.
Nah, Pengadilan Negeri Batu Raja ini sungguh luar biasa. Inovasinya terkait aplikasi-aplikasinya juga sudah memberikan memang dampak yang sangat besar untuk masyarakat, khususnya di wilayah hukum ya, Pengadilan Negeri Batu Raja. Salah satu contohnya tadi ada aplikasi Susanti, itu yang mengakomodir masyarakat yang jauh-jauh dapat berkonsultasi secara online. Nah, harapan kami tidak hanya konsultasi, Pak Mega. Harapan kami Pengadilan Negeri Batu Raja juga memberikan atau membuat aplikasi yang tidak hanya konsultasi, mungkin juga bisa aplikasi yang untuk membuat dokumen hukum. Nah, itu. Jadi itu harapan online. Dokumen hukum online. Baik, nanti masukan dan saran Pak Paik sangat bagus sekali. Nanti akan kami tampung dan akan kami bicarakan secara internal untuk dikembangkan lagi inovasi tersebut. Baik, Sobat Peradilan, begitulah bincang-bincang kita yang sangat bermanfaat di hari yang berbahagia ini dengan Bapak Paik. Saya rasa jika ada pertanyaan nanti akan bisa kita sambung di lain waktu, atau bagi masyarakat yang tidak mampu nanti datang saja ke ruang Posbakum. Kami sudah menyediakan ruangan Posbakum yang sangat nyaman di Pengadilan Negeri Batu Raja dan bisa bertemu dengan Pak Paik atau tim, Pak ya. Betul. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.